sudah hadir di link Zoom. Baiklah, kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa. Suaranya Bu Nisa, ngapunten. Terima kasih, Budila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Nisa yang akan memandu jalannya webinar Mudarosah pada siang hari ini. Sebelumnya saya sampaikan, yang terhormat Ketua Tim PAI PAUD dan TK Kanwil Jawa Timur, Bunda Ida Zeti Mahmuda MPDI, yang terhormat Ketua FKG PAI Jawa Timur, Bapak Ikhwan Kurniawan SPD, Bunda narasumber kita, Ustadzah Umi Saadah MSI, pengurus FKG PAI Jawa Timur, serta Ustadz-Ustadzah yang hari ini hadir di link Zoom maupun yang ada di channel YouTube FKG PAI Jawa Timur. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini di bulan Ramadan ini kita dapat bersilaturahim di dunia maya dalam rangka yaitu kita menggali ilmu di Mudarosah dengan tema implementasi pengembangan pembelajaran PAITK khususnya guru-guru PAI, dan kegiatan ini diikuti oleh guru-guru PAI se-Jawa Timur. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menuntun kita menuju jalan kebenaran, yaitu dinul Islam wal iman. Sebelum mudarosah ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita hari ini, siang hari ini, di bulan Ramadan ini, senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan bacaan Ummul Kitab. Illa hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi sayyidin alaihi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada Bunda narasumber kita yang hebat, tamu undangan, Ustadz dan Ustadzah se-Jawa Timur, guru-guru PAI khususnya, yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Perlu kami sampaikan kepada Ibu narasumber kita bahwasanya kegiatan ini sudah terlaksana mulai tahun 2022 dan dilaksanakan setiap akhir bulan. Jadi alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan hampir 1 tahun dan kegiatan ini diikuti oleh seluruh GPAI se-Jawa Timur. Tidak hanya GPAI saja, tetapi juga guru-guru taman kanak-kanak, maupun dari kelompok bermain, POSPAUD, dan TPA juga senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh FKG PAI di Jawa Timur ini. Nah, Ustadz-Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudarosah kita kali ini bertemakan tentang implementasi pengembangan pembelajaran PAI pada TK dan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023. Tanggal yang cantik ya Bunda ya. 31/3/2023. Alhamdulillah. Nah, Ustadz-Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi akan kita dengarkan paparan langsung dari narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Ustadzah Umi Saadah MSI. Beliau adalah pengawas PAI Kota di Surabaya. Tak kenal maka tak sayang. Marilah kita berkenalan dulu kepada beliau lewat CV yang akan saya bacakan atau akan ditampilkan oleh Budila.
Baiklah, untuk CV dari narasumber kita yang luar biasa ini, beliau bernama Bunda Ustadzah Umi Saadah SAG MSI, beliau kelahiran Kediri, tanggal 24 Juli 1971, sedangkan riwayat pengabdian Kepala TK Ar-Rahman Kediri tahun 2000 sampai dengan 2022, guru PAI, guru agama Islam SMPLB YPAB Surabaya tahun 2002 sampai dengan 2019, pengawas PAI Kota Surabaya tahun 2020 sampai sekarang, guru TPHI tahun 2014 sampai dengan sekarang, sedangkan untuk riwayat pendidikan beliau mengenyam pendidikan di MI Kediri tahun 1984, di MTSN Kediri 1987, PGAN Kediri tahun 1991, IAIN Sunan Kalijaga tahun 1998, kemudian juga beliau juga mondok di pesantren PPWH Yogyakarta, Masya Allah jauh sekali dari Kediri ke Jogja, tahun 1992 sampai tahun 2000, kemudian beliau melanjutkan lagi di UIN Sunan Kalijaga tahun 2008. Dan kita simak bersama-sama prestasi beliau ini, Masya Allah luar biasa sekali. Juara 3 Lomba Keberhasilan Guru dalam Pembelajaran PAI SLB Kemdikbud 2008. Saya tidak bisa membayangkan ini. PAI SLB itu nanti yang bagaimana. Kemudian beliau juga GPAI berprestasi tingkat provinsi juara 1 tahun 2010. Dan beliau juga pelatih provinsi PPKB GPAI. Masya Allah luar biasa sekali prestasi-prestasi dari ibu kita, ibu narasumber kita yang luar biasa sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini beliau yang membersamai kita di siang hari ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, diberi kesehatan sehingga bisa terus membersamai kita semua. Amin ya robbal alamin. Ustadz dan Ustadzah yang saya hormati, pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi kita semua yang mungkin sedang terjebak atau bingung dengan apa sih implementasi pengembangan pembelajaran PAI pada TK dan yang belum bisa move on dari kurikulum K13 atau bahkan yang sedang merasa tidak percaya diri dengan apa sih Merdeka Belajar itu khususnya untuk pembelajaran PAI di TK. Nah, buat yang sedang merasa galau dengan kurikulum yang sedang diluncurkan oleh pemerintah, yuk mari bersama-sama kita ngobrol bareng, kita sharing bersama dengan pemateri kita yang luar biasa sekali, yang sudah berada di tengah-tengah kita. Dan perlu kami sampaikan juga agar diskusi atau sharing kita hari ini dapat berjalan lancar. Untuk penyajian acara kami persilahkan Ibu narasumber menyampaikan materinya selama 1,5 jam. Dan di 30 menit terakhir nanti ada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab, Bunda Ustadzah juga bisa menuliskannya di kolom chat, baik yang ada di chat Zoom maupun di link YouTube FKG PAI Jawa Timur. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tanda loncengnya. Nah, terima kasih. Ustadzah Umi Saadah, alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah hari ini bisa membersamai kita nggih Bunda nggih. Terima kasih. Tadi kita sempat galau. Ini gimana ini bisa membagi waktu enggak Bunda Umi Saadah ini mengingat waktu yang begitu padat dengan kegiatan dan jadwal yang apalagi di bulan Ramadan seperti ini nggih, mungkin di sela-sela waktu menyempatkan diri untuk bisa sharing bersama kita. Terima kasih. Untuk Ustadz Ustadzah yang dirahmati oleh Allah, baiklah tidak berlama-lama, Ibunda narasumber kita akan segera mentransfer ilmu dan pengalamannya kepada kita semua, dan tentunya kita sudah siap, nggih? Nah, baiklah, tidak berlama-lama, untuk waktu kami persilahkan sepenuhnya kepada Ustadzah Umi Saadah. Monggo, Bunda.
Ya. Terima kasih Bunda Khairunisa. Bunda Nisa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya nggih? Sangat jelas, Bunda. Mohon maaf ini sebelumnya suaranya agak gembret karena kemarin baru kena flu. Habis buka bersama nggak tahu kecolok makan apa nggih. Jadi serik-serik serak-serak basah ini. Ya mohon maaf sebelumnya nanti kalau suaranya kurang nyaman ataupun tidak enak, ya seperti ini apa yang ada pada diri saya. Terlebih dahulu pertama yang kami hormati Bunda Ida Zeti selaku Ketua Tim BAI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ibu Ketua FKG Bapak atau Ibu ya Ketua FKG Jawa Timur, dan juga Bunda-Bunda juga Ustadz Ustadzah yang berkhidmah di TK ataupun PAUD yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah takdirnya rencana dari Kanwil juga FKG Provinsi alhamdulillah terlaksana untuk mengadakan mudarosah yang sudah setiap akhir bulan dilaksanakan, dan alhamdulillah saya senang sekali bisa bersilaturahim, bisa ta'aruf bersama dengan bunda-bunda PAUD, bunda-bunda TK yang luar biasa yang khidmahnya insya Allah justru lebih hebat dan lebih berat menghadapi anak-anak, tapi pasti mendatangkan sukacita ataupun keceriaan. Dan biasanya guru-guru PAUD TK itu awet muda. Amin. Awet muda dan berseri-seri wajahnya. Ini terlihat dari silaturahim di Zoom ini yang sudah membuka kameranya. Okay. Coba senyumnya mana? Okay. Nah ini alhamdulillah Bunda Dila sudah tersenyum. Ada Bunda Nisa sudah bersenyum, Bu Asri, Bunda Asri, Bunda Mulyati bisa tersenyum, ya. Dan Bunda semuanya, Bunda Aisyah Rodiah dari Cut Nyadin, TK Cut Nyadin, dan Bunda serta Ustadz-Ustadzah semuanya yang hadir pada Zoom meeting pada siang hingga sore nanti. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih biqauli alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, karena hingga detik ini alhamdulillah kita senantiasa dianugerahi sehat. Sehat seger waras lahir batin. Betul? Alhamdulillah. Bisa menikmati laparnya puasa, ya. Beginilah rasanya puasa, bisa nikmat, kemudian juga bisa silaturahim, dan sebentar lagi juga ibu-ibu, bunda-bunda juga mau mempersiapkan untuk ayahanda, papanda, ananda, dan seterusnya. Nah, namun panjenengan semuanya kerso menyisihkan waktunya untuk taklim bersama, untuk mudarosah. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah bimbingan beliau, alhamdulillah kita hingga saat ini dianugerahi bisa memeluk agama Islam, dinul Islam. Semoga hingga akhir hayat nanti kita senantiasa bisa memegangi dengan teguh istiqomah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya robbal alamin. Dan kita kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad. Biqauli ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda-bunda serta ustadz-ustadzah yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Tadi dikatakan dari Bunda Nisa, narasumber yang hebat luar biasa. Sebenarnya enggak hebat, enggak luar biasa juga, biasa-biasa saja. Jadi saya juga belajar dan mengajar. Ketika kita sebagai guru berarti kita mengajar, dan ketika mengajar itulah sebenarnya belajar. Dan pada kesempatan siang hari ini yang baik ini dan saat mustajabah, kita semuanya meluangkan waktu untuk mudarosah yang berkaitan dengan implementasi pengembangan PAI di PAUD TK. Nah ini kesempatan yang luar biasa, bukannya kami lebih di sini tidak,
tapi kita belajar bersama. Sambil bisa di itu share screen, Bunda. Perlu kita ketahui bersama, Bunda-bunda serta Ustaz-Ustazah, materi yang akan kita pelajari ini atau yang akan kita sampaikan sebenarnya berkaitan dengan praktis, ya, praktis, implementasi praktis. Kemarin yang disampaikan Bunda Ida, intinya kita belajar bersama-sama dalam penguatan. Kalau di program SMP, SMA itu ada penguatan TPTQ. Nah, di tingkat PAUD TK pun juga tidak ketinggalan pula untuk diadakan ataupun dikembangkan tentang TPTQ. Nah, TPTQ seperti apa? Tentu disesuaikan dengan usia ataupun karakteristik peserta didik kita. Kalau PAUD, ya sesuai kemampuannya PAUD, ataupun TK yang masa transisi untuk persiapan ke SD. Berikutnya, Bunda, berkaitan dengan materi implementasi PAI untuk PAUD TK. Slide berikutnya, untuk pengembangan atau kegiatan keagamaan ini memang dari Kemenak, dan untuk itu yang mengajar di PAUD TK tentu kita perlu terus meningkatkan kompetensi kita masing-masing dalam mewujudkan implementasi dari pendidikan agama Islam itu sendiri, yang intinya di anak-anak PAUD atau TK itu adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan yang baik akan diterima oleh anak dengan yang baik pula. Tapi ketika pembiasaan ataupun materi yang disampaikan kurang tepat juga akan terwarnai di anak-anak itu. Misalkan ketika kita memberikan contoh atau memberikan contoh satu kalimat, kemudian kalimat itu kurang tepat, nah nanti akan terekam oleh anak. Nah, berikutnya yang dihafal oleh anak pun juga seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini, seperti yang kemarin di request oleh Bunda Ida Zeti, berkaitan dengan mudarosah yang berkaitan dengan penguatan materi PAI yang bisa di-sharekan atau bisa diceritakan ala anak-anak PAUD, ala anak TK yang berkaitan dengan puasa dan sekitarnya. Nanti ada tentang puasa itu perintahnya siapa, dengan bercerita bisa. Hanya yang perlu kita ketahui bersama berkaitan dengan puasa ini, tentu panjenengan semuanya sudah paham, sudah hafal juga tentang materi penguatan perintah puasa. Berkaitan tentang perintah puasa ini, jadi Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, Bunda-Bunda semuanya, materi sore hari ini kita penguatan, penguatan dalam pelafalan, kemudian dasarnya, kemudian ketika kita memberikan contoh kepada anak-anak didik kita, peserta didik kita yang lucu-lucu, yang masih imut-imut, nah itu ya versi anak-anak cara menyampaikannya. Bisa dibuatkan nada, bisa dibuat seperti tepuk, dan seterusnya. Nah, untuk kesempatan pertama ini kita akan menguatkan tentang dasar hukum tentang perintah kita berpuasa. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin membaca, ada sukarelawan yang ingin membaca landasan perintah puasa. Dari bunda-bunda yang hadir di sini. Bisa membaca. Bunda Asri, mungkin Siapa? Bunda Asri mau membacakan. Bunda Asri Ika Cahyarini, SPDI. Oh, nggih, monggo. Bisa dibuka mic-nya. Terima kasih. Ayatnya, ayatnya nggih.
Nggih. Al-Baqarah ya, itu Al-Baqarah 183. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Iya. Nah, misalkan contoh kayak gini ya, dasarnya untuk melaksanakan ibadah puasa tentu sudah dipahami semuanya. Hanya ketika kita memberikan contoh kepada anak-anak, nah ini tentu perlu pelafalan yang benar. Alhamdulillah Bunda, siapa tadi? Bunda Asri, Bu. Bunda Asri, ya terima kasih Bunda Asri, cukup lancar. Alhamdulillah. Mungkin dengan versi anak-anak nanti dibuat cerita tentang perintah puasa ini. Jadi bisa diceritain selain orang Islam sekarang, dulu itu zamannya Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim juga puasa. Puasanya seperti apa? Punya syariatnya sendiri. Nah, ketika kita melafalkan misalkan perintah nanti dengan versi bercerita kepada anak-anak, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, anak-anak termasuk orang yang beriman tidak ya? Iya Bunda, misalnya gitu. Kalau dipanggil oleh Allah, bagaimana ekspresinya atau bagaimana sikapnya? Kalau dipanggil Ustazah misalkan, hei bagus, bilangnya gimana? Ya Ustazah, atau iya Bunda. Nah ini kalau orang beriman yang manggil itu Allah. Jadi kalau anak yang solih, maka harus taat kepada Allah. Bagaimana taatnya? Nah, ketika di ayat perintah di ayat 183 ini tentang perintah puasa, ternyata Allah mengajak kita untuk berpuasa atau memerintahkan kita untuk puasa. Kenapa diperintahkan untuk puasa? Nanti kita jelaskan manfaatnya puasa untuk anak-anak. Tapi kewajiban puasa ini kan tidak untuk anak-anak yang kecil-kecil, tapi tetap bisa dididik hingga sedini mungkin dengan versi bahasa kita kepada anak-anak biar mau belajar puasa. Misalkan puasa dari sampai jam berapa? Kalau anak-anak sarapan sebelum sekolah biasanya ya mungkin sarapannya agak diundur sampai jam 9 pertama. Kemudian bisa molor lagi, diperpanjang lagi sampai jam 10 dan seterusnya sesuai kemampuan anak-anak. Intinya memahamkan anak bahwa ada perintah puasa yang disampaikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ketika dipanggil Allah untuk melakukan ibadah puasa, maka harus siap untuk melakukannya. Nah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian kita ceritakan juga manfaatnya puasa. Kemudian tujuan dari puasa. Kenapa nak kita kok diperintah puasa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Siapa anak-anak yang tahu tentang orang yang bertakwa? Cirinya orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Nah, satu-satu pertanyaan kemudian kita sampaikan kepada. Ini salah satu cara agar anak berani untuk menjawab. Biasanya kalau di dunia anak-anak itu, saya bunda, misalnya kayak gitu. Apa bertakwa? Nanti jawabannya juga versi anak. Nah, baru ketika anak-anak menjawab A, B, C, D seperti era kurikulum merdeka ini kan dipacu anak untuk berani berkomunikasi, berani interaksi, dan bahkan yang dibangun adalah kolaborasi. Nah, dengan perkataan itu kemudian dijelaskan tentang cirinya orang bertakwa. Bisa kaitkan dengan kalau yang sudah TK bisa dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat awal, ayat 2. Bisa. Nanti dikaitkan, diceritakan lagi, lebih pengembangan lagi, dikaitkan dengan surah Al-Baqarah. Dan itu. Begitu yang pertama. Kemudian Bunda perintah berpuasa yang berkaitan yaitu Al-Baqarah 184. Monggo kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ayyatum Ma'dudat. faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah. Ini suaranya belum sampai. Enggak Bunda diartikan coba. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan atau lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 184. Terima kasih Bunda Dila yang sudah membacakan tarjamahnya tentang kaitannya puasa. Nah, ini juga bisa untuk sumber buat cerita kepada anak-anak, untuk berkisah. Bahwa ketika seseorang kok tidak berpuasa atau dijelaskan siapa-siapa orang yang boleh tidak berpuasa dengan alasan syar'i. Nah, itu bisa dibuat kisah. Kemudian misalkan ketika si Ahmad mengadakan nanti perjalanan ke silaturahim ke Jakarta, kemudian naik pesawat atau naik kereta atau naik bis, kemudian melalui sholat kemudian kita tidak kuat untuk puasa misal karena ada masyaqqah, ada daruroh, boleh tidak puasa, tapi anak-anak harus diganti pada berikutnya, pada bulan-bulan berikutnya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan berikutnya. Tapi akan lebih bagus ketika punya qadha, punya tinggal atau meninggalkan puasa secepatnya untuk diqadha. Nah, kira-kira sudah kan bunda-bunda bahwa ketika punya qadha sesegera mungkin untuk ya, untuk diganti atau Iya. kita kuatkan di berikutnya, slide berikutnya Bunda Dila. Nah, berkaitan dengan hadis puasa. Jadi maksudnya apa? Pada mudarosah pada sore hari ini, siang hari ini, kita menguatkan tema-tema yang berkaitan dengan puasa. Tujuannya agar ketika kita menyampaikan kepada anak-anak didik kita dengan pelafalan yang berikutnya Bunda, siapa ini ya? Sebentar. Yang kelihatan. Bunda Iva. Ya, salam kenal Bunda Iva. Bangga Bunda Iva bisa dibaca hadis tentang puasa. Dibuka dulu, Bunda. Mic-nya dibuka Bunda, bisa? Iya Bunda, iya Bunda. Belajar bersama ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya. Sumbernya dari Bukhari, ya. Dari Sahih dan Muslim. Baik. Ini satu sumber tentang hadis puasa ini. Nah, ini juga bisa kita sampaikan ke anak-anak dalam penguatannya bahwa
mencintai atau senang dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian mau belajar untuk puasa karena Allah. Mungkin dalam bahasa siapa atau barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman. Iman itu apa ya? Kalau anak belum mengerti, kita jelaskan. Dengan iman itu yakin, percaya, terus mengharap ridho Allah. Nanti bahasa ini juga belum bisa diterima untuk anak, belum paham. Apa sih mengharap ridho Allah itu, Bunda? Kita jelaskan, kita ceritakan juga dengan bahasa anak. Ridho Allah itu berarti Allah sayang kepada kita. Misalkan ibaratnya orang tua kita sayang kepada Mas siapa misalnya, Mas Alif. Nah, ridho itu artinya sayang. Berarti kalau orang itu melakukan ibadah puasa karena dasar iman dan dasar sayang untuk mengharap ridho Allah, nah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu rewardnya. Mungkin ada yang bilang, loh Bunda, aku kan nggak punya dosa, kan masih kecil. Anak-anak sekarang kan macam-macam. Nanti pengalaman panjenengan semuanya ketika di TK, macam-macam. Dengan 1000 anak, 1000 kepala. 1.000.000 anak, 1.000.000 celotehnya anak ketika menghadapi puasa. Bahkan mungkin putra-putri panjenengan semuanya, putra-putri masing-masing ataupun putra-putri anak didik dengan pengalaman yang luar biasa, ada yang TKIT ataupun juga TK yang TK umum. Tapi panjenengan semuanya sebagai guru agama pasti sudah banyak pengalaman untuk menghadapi mereka sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Dengan 1.000.000 pertanyaan ketika menguatkan tentang praktek puasa ini. Nah, rewardnya itu diampuni dosa-dosanya. Di kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Nah, sebagai orang yang dewasa, penguatannya untuk kita sendiri khususnya sebagai seorang guru, sebagai seorang bunda PAUD, sebagai seorang bunda TK, apa ada praktik-praktik ataupun kekurangan-kekurangan ketika kita mendidik misalkan. Apakah di usia TK misalkan yang saatnya untuk bermain, terlalu banyak dicekoi dengan harus bisa membaca, harus bisa ini. Nah, tentu pendekatan bermain, pendekatan yang menyenangkan kepada anak perlu kita kuatkan kepada mereka sehingga ketika kita menanamkan pembiasaan tentang keagamaan, pembiasaan tentang ketauhidan bisa diterima anak dengan senang begitu. Berikutnya, slide berikutnya Bunda, masih tentang puasa. Nah, sesudah kita kasih pemahaman, motivasi biar anak mau puasa, belajar puasa, bisa dengan nyanyian misalkan. Ketika hari ini masuk atau misalkan ada pondok Ramadan untuk anak-anak TK, bisa ditanya pengalaman mereka. Misalkan ini hari Jumat. Nah, misalnya pas hari Senin, bisa ditanya. Ya. Siapa yang sudah puasa? Pasti nanti jawab saya. Kalau yang nggak puasa, ayo siapa yang sudah puasa? Bisa pakai. Coba anak-anak kita bernyanyi tentang puasa. Bunda bertanya, anak-anak yang menjawab. Misalkan, siapa yang sudah puasa? Saya. Puasa, coba angkat tangan yang tinggi-tinggi. Nanti ada anak yang pakai tangan kanan atau tangan kiri, misalnya gini. Anak mengangkat pakai tangan kanan, kita kasih pendidikan. Usahakan yang suka pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Coba lagi kita tanya lagi, siapa yang suaranya bisa keras? Biasanya kalau anak itu tidak mau diperintah, tapi dengan siapa yang bisa. Siapa yang bisa? Nah, pasti anak-anak akan cepat-cepat. Coba seolah-olah ini panjenengan semuanya muridnya, saya bundanya. Siapa yang sudah puasa? Saya. Siapa yang sudah puasa? Saya. Misalnya kayak gitu. Nanti dirangkai dengan kalimat berikutnya. Yang rajin puasa mendapat pahala. Yang rajin puasa mendapat pahala. Diganti. Pahala itu apa?
atau mendapatkan ampunan atau disayang Allah. Yang rajin puasa disayang Allah, misalnya kayak gitu, dan seterusnya. Itu kreasi panjenengan semuanya untuk menguatkan anak biar suka puasa. Ada juga yang di forum forum bunda-bunda yang senang kasih hadiah. Nanti kalau kalian berani puasa, mau kasih hadiah bunda ini, bla bla bla, boleh untuk menyenangkan anak ketika puasa. Tapi yang penting ketika anak-anak kecil belum kuat, misalkan kita tidak paksakan harus puasa, hanya sebagai pembelajarannya. Kemudian ketika kita latihan melafalkan niat, ya sebelum anak-anak berpuasa dianjurkan ataupun kita latih bagaimana pelafalannya. Nah, selain sebenarnya niat dalam hati, tapi untuk meyakinkan niat kita, meyakinkan dalam lisan kita diawali dengan niat qaul melalui lisan. Misalkan nawaitu sauma ghadin. Dan nawaitu sauma ghadin. Padahal pendek nih. Nawaitu sauma ghadin. Fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Fardal billahi ta'ala. Nah, kita lafalkan secara bersama-sama, kita latihkan anak-anak. Nah, kemudian aku berpuasa besok. Saya boleh niat berpuasa besok untuk menunaikan kewajiban. Atau disingkat boleh saya niat puasa Ramadan besok karena mengharap ridho Allah, misalkan seperti itu. Bisa diringkas, ini hanya untuk pancingan, arti secara umum bahwa kita perlu memahamkan kepada anak untuk tampil dalam berniat, walaupun niat itu sebenarnya dalam hati, tapi dikuatkan melalui lisannya terlebih dahulu. Berikutnya, Ustaz, Bunda. Berikutnya adalah keterampilan untuk anak-anak bisa untuk buka puasa atau doa ketika buka puasa. Nah, kita ambil dua contoh ini. Doa yang pertama, siapa yang bacakan coba ganti Bunda Asri? Bunda Asri, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Dengan rahmat-rahmatmu, ya Allah, yang Tuhan Maha Pengasih. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala akan tetap insya Allah. Dahabad doma wa betalatil uruk wasabatil abraril insya Allah. Nah, baik, terima kasih Bunda Asri. Bunda Asri dari TK mana, Bunda? TK Harapan Indah, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Bun. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum, Kota Jember. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Untuk pembacaan ini, jadi pelafalan doa buka puasa, ini juga perlu kita ajarkan dengan benar kalimatnya. Misalkan dipenggal-penggal boleh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian ketika buka puasa pun juga kita ajarkan kepada anak-anak didik kita bagaimana etikanya buka puasa. Ketika buka puasa tidak bersegera, maksudnya juga tidak bersegera buka puasa, tapi tidak, maksudnya tidak apa itu? Istilahnya orang Jawa itu balas dendam. Balas dendam. Biasanya kalau masa kecil dulu punya apa dikumpulkan, kumpulkan, ketika buka puasa langsung diserbu gitu. Kita ajarkan juga kepada anak bahwa puasa itu menahan. Apa itu puasa? Misalkan kita kenalkan anak. Puasa itu ini tidak makan.
tidak minum, dan seterusnya dengan bahasa celotehnya anak kita gali sebanyak-banyaknya bahasanya anak. Kalau ada di kelas itu ada 10 orang, ya diusahakan kita gali cara bahasanya anak yang lucu itu mengutarakan yang dia ketahui tentang puasa. Ketika anak-anak sudah berkomentar, sudah bersuara satu persatu dengan kemampuannya mereka masing-masing, kita kasih penguatan dengan maksud dari puasa itu sendiri, bahwa puasa itu diawali dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tidak boleh apa? Tidak boleh memasukkan atau segala sesuatu lewat jalur tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau versi anak-anak, ya hal-hal yang membatalkan puasa yang diketahui versinya seusia anak dulu. Anak-anak PAUD misalkan nggak makan, nggak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, menstruasi kan juga belum tahu misalkan ya, jadi yang tidak makan, tidak minum, dan yang mengurangi misalkan pahalanya puasa terkurangi, misalkan tidak batal tapi mengurangi pahalanya puasa, misalkan tidak marah-marah, tidak cemberut, nah, itu biar tidak mengurangi pahalanya puasa, tapi puasanya tetap sah. Jadi, selain menjelaskan kapan itu puasa waktunya, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa itu apa, dan juga ada hal-hal yang mengurangi kesempurnaan pahalanya puasa. Ala versi anak lagi. Berikutnya, ketika setelah melafalkan, melatih cara doa buka puasa, kemudian anak-anak ditambahkan ini tadi. Setelah minum, nah, tambahkan doa yang ini. Karena habis minum terasa lega, hilang rasa seriknya, hilang rasa dahaganya. Nah, ditambah dahabad dhama'u. Dhama'u, bukan dhama'u nggih. Dahabad dhama'u. Wabtallatil ada tasdidnya. Wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jadi kalau anak-anak sepertinya agak panjang belum hafal, diusahakan 2 kata misalnya gitu. Kalau seusia PAUD gitu kadang bahasanya masih terbatas dan kadang juga masih pelo, masih celat. Nah, itu sebisanya anak, tapi kita mencontohkan dengan contoh yang benar, tidak ikut-ikutan celat atau tidak ikut-ikutan pelo. Dahabad dhama'u wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala akan tetap insyaallah. Yang pertama tadi menghadapkan ridho Allah, bonusnya tanpa minta pun insya Allah sudah disediakan pahalanya. Hanya kita mengajarkan kepada anak-anak dalam segala aktivitas, bismillah belajar karena mengharap ridho Allah. Bismillah belajar apa saja, misalkan mau mewarnai, bismillahirrahmanirrahim, mewarnai karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, mau jalan-jalan, kemana, melihat ciptaan Allah karena Allah, dan seterusnya. Itu untuk materi PAI dalam penguatan dalam bahasa-bahasa kita yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak untuk peningkatan ketauhidan kita. Dan anak sering dengar kata Allah, ini yang buat Allah. Misalkan diajak outbound kemana saja, dijumpai apa di situ ada ciptaan Allah misalkan. Kita ceritakan. Sebentar ini. Ya. Ini ada pertanyaan. Selanjutnya nggih, sebelum kita lanjutkan ke Mara biar nyambung, ini ada sedikit dalam obrolan. Bunda, biasanya kita sudah contohkan panjang pendeknya, tetapi anak masih sulit. Solusinya bagaimana? Ya, terima kasih Bunda Riful Husnita, Bunda Nita. Ya, ada beberapa anak yang seperti itu seusia PAUD atau seusia TK.
Memang bahasanya anak, kemampuan anak itu memang masing-masing, maksudnya heterogen kemampuannya. Allah memberikan si A lebih cepat, ada Allah memberikan pada si B sedengan, ada yang Allah memberikan kemampuan kecerdasan komunikasi setiap anak, ada yang lambat. Nah, tapi pada dasarnya nanti akhirnya pada usia berapa dia akan mengejar. Nah, ketika menghadapi seperti itu bagaimana solusinya? Ya, kita dengan sabar mengulang-ulang Bunda. Jadi, Bunda Nita kita contohkan terus sampai sak keselnya, sampai dia bisa. Jadi memang sebagai bunda atau sebagai guru ya tugas kita seperti itu. Jadi justru dengan beratnya kita menghadapi si A, anak didik kita yang belum bisa, sudah kita kasih contoh, panjang pendeknya sudah benar, kok belum bisa. Mungkin ada trik, mungkin bisa ketika panjang triknya kalau yang saya pakai itu ketika misalkan melafalkan ini doa yang tadi, doa ketika buka puasa, biasanya anak kan begini doanya. Allahumma lakasumtu wabika amantu, misalnya kayak gitu. Nah, kita tarik gini misalnya. Allahumma, misalnya ada mim tasdid, kita ajari juga walaupun tidak kita jelaskan itu bacaan gunnah, langsung aja Allahumma. Misalnya gitu. Kita genggam begini, humma gitu. Terus lakasumtu, kadang lakasumtu wabika amantu, kadang gitu nadanya ke anak. Nah, kita kasih contoh penggalan saja. Allahumma bersama, Allahumma, bisa lagi yang kuat, Allahumma. Terus lakasumtu. Kemudian biasanya yang banyak sering saya jumpa itu yang wabika amantu. Itu biasanya wabika amantu gitu. Wabika amantu gitu. Begitu yang pernah saya dengar. Nah, itu sebagai ustazah kita, sebagai guru PA yang di TK, untuk membiasakan contoh yang benar. Bagaimana caranya? Ya kita contoh lagi wabika nah gitu. Kita kasih semacam ayun dengan amantu. Coba diulang lagi. Wabika amantu. Misalnya kayak gitu. Jadi caranya dicontohkan berulang-ulang Bunda Nita. Dan insya Allah seperti kata pepatah, mengukir di atas batu, itu lebih mudah. Nah, kemudian kalau mengukir di atas air, lari terus. Nah, insya Allah anak-anak dengan kemampuannya yang masih bersih itu semakin sering kita latih, pada saatnya nanti yang membukakan Allah. Tentu ketika kita merasakan ada kesulitan, nah, di situ nilai perjuangannya. Justru perjuangan ketika kita khidmah di dunia kita masing-masing, ketika misalnya merasa ada kesulitan, nah justru disitulah saatnya memang kita itu tidak bisa merubah, tidak bisa memberikan kemampuan kepada anak. Kita hanya bisa memberikan jalan, berikan clue yang bisa memberikan Allah. Nah, saatnya kita hadirkan kekuatannya Allah. Tapi sebelumnya ketika mengajar pun kita tentu melibatkan Allah. Ya Allah, bukakan. Sering-seringlah ketika kepada anak didik kita yang khususnya yang merasa kesulitan itu, kalau bahasa saya difatihai. Jadi satu anak yang merasa sulit itu difatihai, ya Allah, mudahkanlah lisannya si A. Ya Allah, mudahkan, misalkan anaknya yang terlalu aktif misalkan, kadang membuat hati kita ngelus. Astagfirullah, pinter banget ya Allah anak solih, saking aktifnya. Ya. Saya juga pernah menjumpai anak yang paling aktif sampai jendul, kepalanya tabrak dan seterusnya. Nah, itu hebat memang anak-anak PAUD, anak-anak TK yang aktif, ada yang super aktif, dan yang lebih super adalah ustadz-ustadzahnya atau bunda-bundanya. Gitu. Berikutnya Bunda. Materi berikutnya yang perlu kita kuatkan, kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu tentang materi tentang menahan marah. Materi anak-anak biasanya kan juga sudah punya rasa marah. Nah, rasa marahnya anak seperti apa? Misalkan berontak atau disuruh orang tuanya tidur, tidak mau tidur. Disuruh orang tuanya mandi, tidak mau mandi. Mohon maaf sebelumnya, ini lagi hujan deras nih. Mulai muncul.
membelajarkan menahan marah. Ini berkaitan dengan surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 nanti. Nah, ini berkaitan nanti dalilnya dari Al-Qur'an, kemudian juga kita ajarkan hadisnya. Nah, kita tadarus bersama tentang Ali Imran 133. Mbak bisa dibacakan gantian Dinda Zikro dari Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ustazah Umi masih keluar mungkin. Nggak dibuka ya mic-nya? Ya, sebentar. Ini lagi hujan deras, saya cari tempat dulu saja. Terganggu dengan suara keras. Halo, masih bisa dengar suara saya? Masih Ustazah. Masih, Ustazah, masih. Masih terdengar. Mohon maaf sebelumnya, tadi tak matikan, hujannya deras di sini. Apakah di situ juga hujan, Bunda? Terang Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Surabaya diguyur rezeki hujan ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menyejukkan. Sambil menunggu Ustazah Umi Saadah menyiapkan tempat, sampun ya? Ya, sampun. Oh, nggih, alhamdulillah. Sampun. Menahan marah ini selain kita ambil dari surah Ali Imran ayat 33 hingga 34. Nah, ini juga khususnya bagi kita untuk pegangan sebagai pelaku atau sebagai bunda. Nah, ini dasar yang harus kita kuatkan pada diri kita semuanya sebagai bekal untuk individu sebagai guru, sebagai bunda. Nah, biasanya menghadapi anak ketika, maaf dalam tanda petik, menjengkelkan, misalkan, dalam tanda petik. Bukan menjengkelkan sebenarnya. Menguji keyakinan kita, menguji kesabaran kita, sejauh mana kita mampu menghadapi anak yang luar biasa itu. Sesuai masyarakat tadi. Nah, ketika pengen marah, apa yang kita lafalkan, apa yang kita ucapkan ketika menghadapi anak. Tentu, Masya Allah, anak solih tadi, misalnya kayak gitu. Nah, kita dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang menyenangkan tetap pada anak. Biasanya anak itu godo istilahnya begitu. Nah, kita teruskan yang hubungannya dengan hadis. Kalau yang di Al-Qur'an ini tadi wal kadhiminal ghaidha, kita menahan marah. Nah, itu nanti termasuk indikator dari orang-orang yang muttaqin. Yang muttaqin nanti riwayatnya
yang akan dikasih ini wajannah. Jannahnya tidak sempit tapi seluas arduhas samawati wal ardh. Arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Nah, muttaqin, nah berikutnya itu cirinya atau indikatornya muttaqin adalah yungfiquna fis sarra wad dharra. Selain berinfak di kala sempit walaupun juga di kala lapang. Kebalik, ketika lapang maupun ketika sempit. Sarra wad dharra. Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha ini sangat perlu kita pakai ketika kita mengajar kepada anak-anak. Ketika ada kadhiminal ghaidha yang berkaitan dengan rumah tangga, sebisa mungkin ketika ke sekolah juga diletakkan. Misalnya kayak gitu. Jangan sampai ketika ada marah di rumah, nahan marah di rumah, kebawa kepada anak akhirnya kena imbasnya, misalnya kayak gitu. Berikutnya, hadis yang berkaitan dengan menahan marah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, ini agak pendek, misalkan ini. Ini berkaitan dengan buka puasa tadi, nggih. Kegembiraan yang didapatkan. Nah, ini masih ini ya. Ya, ini bisa untuk sumber cerita juga ini, bahwa yang dikatakan orang yang kuat, orang yang kuat itu bukanlah orang itu, ya, menahan marahnya. Yang dikatakan orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan ketika dia ingin. Nah, ini bisa kalau TK sudah insya Allah sudah bisa ini, apalagi TK yang sudah punya kemampuan untuk melafalkan, biasanya TK A, TK B, bahkan TK B ini yang persiapan itu bisa. Nah, cara mencontohnya gimana? Dikasih dua penggal dulu. Misalkan ini tadi, di kalimat apa ini? Laisa syadid bisur'ah. Laisa syadid bisur'ah. Misalkan kayak gitu. Laisa syadidu bisur'ah. Boleh diwakafkan. Walakinna syadid alladzina. Itu dua kata kita ulangkan, dua kata diulangkan. Nah, satu hadis ini bisa beberapa hari atau beberapa pertemuan, tergantung program panjenengan, program hariannya dalam pengembangannya PAI, dalam implementasinya seperti apa, bagiannya tergantung pokok-pokok atau pengembangan yang perlu panjenengan semuanya sampai kurikulumnya. Ini aja contoh sekilas aja yang kemarin di request tentang misalkan menahan marah, biar anak-anak terbiasa untuk menahan diri, bagaimana dia tidak marah. Selanjutnya, ini yang paling pendek biasa ini. La taghdab walakal jannah. Misalnya ini bisa untuk bermain. Ayo kita buat lingkaran, misalnya anak-anak seusia PAUD TK kan senang dengan bergerak, nggak terbiasa dengan diem, maksudnya duduk manis. Tapi beberapa menit, misalkan duduk melafalkan bla bla bla, misalkan contoh. Misalnya la taghdab walakal jannah itu masih melafalkan secara secara oral dicontohkan. La taghdab, ulangi, la taghdab. Siapa yang bisa kuat suaranya? Tidak. Ayo yang banter, tidak begitu. Tapi siapa yang bisa kuat suaranya? Siapa yang bisa menirukan saya? Coba suaranya mana? La taghdab. La taghdab, bisa kuat lagi? La taghdab. Nah, gitu. Walakal jannah. Kemudian bisa lagi juga kalau ada tempat duduknya yang terpisah, misalkan sini laki-laki atau perempuan, atau duduknya di suatu kelas itu sudah mengelompok atau ada kolaborasi per kelompok. Nah, bisa kelompok A bisa ditunjuk, kelompok bunga, kelompok mawar, la taghdab, tirukan, kelompok mawar, walakal jannah, dan seterusnya. Itu untuk menguatkan.
kreasi dari panjenengan. Cuma insya Allah sudah terbiasa seperti itu. Saya cuma mengulang saja ini. Nah, jangan kamu marah. Terus, maka kamu akan mendapat yang seterusnya tadi. Habisnya surga, ribetnya surga. La taghdab walaka jannah. Nah, kemudian, nah itu ribetnya kalau tidak marah itu surga. Berikutnya ada hadis yang dari Ibnu Abbas. Ida ghadiba ahadukum fal yaskut. Nah, kira tuh agak kalau bahasanya anak itu agak kesulitan. Nah, caranya gimana? Ida ghadiba ahadukum. Nah, dua kata dulu. Ida ghadiba ahadukum. Ahadukum ini kata ahadukum mungkin bahasanya anak juga kesulitan. Nah, kita contohkan dengan pelan-pelan. Fal yaskut. Nah, di solusinya ketika ada rasa marah, fal yaskut. Nah, sebaiknya diam. Nah, nanti akan kelihatan, oh kenapa Bu Iva kok diem aja? Oh ada sesuatu yang kurang disuka misalkan gitu. Kenapa sih Bu Mulyati kok nggak kelihatan wajahnya? Oh mungkin lagi sibuk. Dan seterusnya. Misalkan kayak dalam forum sosial seperti itu. Ketika ada marah, sebaiknya yang dilakukan contoh Rasulullah adalah diam. Lanjut. Nah, pembelajaran berikutnya untuk karakter anak terbiasa tersenyum. Biasanya bunda-bunda PAUD itu pasti suka tersenyum. Nah, kalau masih sulit tersenyum, ini yang perlu kita pegangi. Kalau kita cinta Rasul, untuk mengikuti kurikulumnya Rasul yang sudah dicontohkan ya seperti ini. Terbiasa tersenyum. Tabassamuka. Nah, senyummu itu fi wajhi di hadapan akhika saudaramu sodako adalah ada nilai sodako. Nah, itu juga bisa kita ajarkan. Kadang di anak-anak didik kita itu ada bawaannya anak itu nggak bisa tersenyum. Belum bisa tersenyum atau sedikit sekali tersenyum. Nah, perlu kita sebagai bunda di sekolah atau di PAUD, kita ajak mereka untuk gimana biar bisa tertawa, bisa riang. Kalau sama anak-anak biasanya bisa ketawa dan seterusnya. Nah, dalilnya ini, kita ajarkan dengan lafaz-lafaz yang dibiasakan dilafalkan bersama. Kemudian kita kasih contoh dengan senyum gurunya. Jadi senyum guru itu luar biasa bagi anak-anak. Tabassamuka fi wajhi akhika. Kalau orang anak SD, SMP, sudah dewasa biasanya agak panjang. Tabassamuka fi wajhika akhika. Nah, kalau nggak bisa satu kata dulu. Tabassumuka itu juga sulit dilafalkan. Tabassumuka. Tabassumuka fi wajhi akhika lakan. Sodako. Sudah apa nih belum ya? Misalkan Bunda Faizatul. Enggak Bunda Faizatul. Faiza. Sudah pernah menyampaikan ini Bunda? Bunda dari mana Bunda Faiza? Dari TK Nulis Fajar, Bu. Mana kotanya? Jember. Oh Jember Ya. juga. Alhamdulillah. Banyak penggemar dari Jember ini yang hadir Ustaz. Semoga dibaca. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Ya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai Sedekah bagimu. sering senyum. Nah, Bunda Faiza. Berikutnya Bunda, terusnya tentang tersenyum. Lanjutnya Bunda Dila. Ya. Berikutnya yang perlu kita ajarkan pembiasaan anak, mungkin ada anak TK, anak PAUD juga sudah terbiasa ke masjid. Nah, biasanya anak-anak di sekitar kita justru anak-anak senang ke masjid, apalagi
saat puasa seperti ini? Maaf, batuk. Pada saat puasa seperti ini, alhamdulillah anak-anak semakin cinta ke masjid karena apa? Karena di masjid ada yang menyenangkan. Bahkan ada buka puasa bersama, ada takjil. Nah, itu merangsang anak untuk semangat ke masjid. Tidak apa? Justru itu bagus, dan kolaborasi dari warga sekitar masjid, sekitar musola, bagaimana kita menghidupkan untuk menarik anak-anak generasi berikut kita biar cinta masjid, belajar sholat. Tentu itu akan lebih bagus ketika kita sebagai bunda, sebagai ayah, mencontohkan atau meneladani, mendampingi. Ayo nak, kita ke masjid. Bukan menyuruh anak ke masjid, tapi ayah, bundanya di rumah dan seterusnya. Kecuali kalau dalam sibuk masing-masing misalkan. Nah, yang ada kadang kita jumpai di sekitar kita ada anak yang semangat ke masjid tapi tidak didampingi oleh orang tuanya. Nah, ini perlu sebagai seorang guru kita pesankan kepada anak-anak sedini mungkin atau sesering mungkin setiap kali. Biasanya yang jadi PR kita seperti itu. Biar anak tetap cinta ke masjid, anak tetap bisa belajar, misalkan lari-lari pun pasca sholat di masjid, di luarnya tidak apa. Tapi tetap kita nasihatkan kepada mereka ketika etika di masjid dan seterusnya. Kemudian kita ajarkan doanya. Doa ketika ke masjid, bagaimana doanya? Nah, ini termasuk kurikulum yang perlu kita biasakan kepada anak-anak ketika masuk masjid, kaki kanan, kemudian keluar masjid melalui kaki kiri dulu. Nah, ini ada yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Doa yang paling pendek. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Nanti anak ada yang tanya, kalau kita ajarkan kalimat ini, rahmat itu apa bunda? Kita jelaskan, rahmat itu adalah sayangnya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Kok pintunya dibuka, bunda? Dan nanti di dalamnya ada apa? Ada yang kisah kayak gitu ada. Nah, itu kita siap-siap untuk menjawab. Sejuta anak, sejuta pertanyaan. Biasanya begitu. Nanti monggo saling sharing bagaimana anak-anak kita ketika bertanya itu macam-macam. Nanti bisa saling berbagi pengalamannya. Ketika si A bertanya begini menghadapi anak seperti ini yang sangat istimewa, ada solusinya dan seterusnya, bisa saling sharing di sini setelah ini. Kemudian ketika masuk, tadi sudah masuk, habis itu keluar. Biasanya kadang masuknya lupa, keluarnya yang hafal. Karena yang keluar itu bersama-sama. Ketika yang keluar, kaki kiri, Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Yang paling pendek itu Allahumma ftah, Allahumma ini, ada yang seperti ini, ada yang Allahumma ftahli sama-sama, cuma bedanya abwaba min fadlik. Ada yang Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau yang ini, ya Allah, aku mohon kepadamu keutamaan atau karuniamu. Arti bahasanya bisa versi karunia, bisa anugerah, dan seterusnya. Lanjut, bunda. Materi berikutnya yang perlu kita sampaikan yang berkaitan dengan Ramadan dalam penguatan implementasi hari ini adalah tarhib atau niat, tarhib dan niat sholat tarawih. Tarhib kita senangkan. Biasanya kemarin ketika awal Ramadan itu biasa kita lakukan untuk anak senang. Nah, seperti tadi bertanya, siapa yang senang datangnya bulan suci Ramadan? Sayang. Dan seterusnya, itu ramai sekali itu, alhamdulillah. Nah, kemudian ketika sudah kita kuatkan apa keutamaannya Ramadan dan seterusnya, kita ajarkan niat sholat tarawih. Niat sholat tarawih sama-sama biar makhorijul hurufnya tarif Ramadannya mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu
ma taqaddama min dzambi. Ini untuk penjelasan, menguatkan tahribnya. Berikutnya yang bawahnya niat, ini yang perlu kita sama-sama, niat Ramadannya, sholat tarawih. Nah, Ustazah siapa ganti ya? Yang belum, Bu Rohana, monggo Bu Rohana. Bunda Rohana, bisa dibuka mic-nya. Kenalan Bunda. Mic-nya bisa diklik. Bunda Rohana. Halo, mic-nya. Bawah kiri itu bisa diklik. Bunda Rohana bisa dengar suara saya? Nggak bisa ya. Ganti dulu. Coba Bunda Halimatus Sa'diyah. Bisa diaktifkan mic-nya. Sepertinya Bunda Halimatus Sa'diyah sedang off cam, Bunda. Oh, begitu. Nggih. Ya, sebentar. Ini yang Apunten, di rumah ada acara hataman, Bu. Oh, nggih. Ini yang ada. Bunda Nuriyatul. Bunda Nuriyatul Faiza, bisa dengar suara saya? Enggih, Bu. Ya, alhamdulillah. Dari mana Bunda? Dari TK Syifaul Qulub. TK Syifaul Qulub. Kota mana ini, Nggih? Dari kota mana? Dari kota Jember. Oh, alhamdulillah banyak yang dari Jember ini. Alhamdulillah jamaah Jember. Monggo dibaca ini. Sholat tarawih. Monggo dibaca sholat tarawih. Niat sholat sunat tarawih. Usolli sunat tarawihi. Rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmum lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat saat ini sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Ya. Untuk niat sholat ini sudah diajarkan kepada anak-anak TK atau PAUD, Bunda? TK, Bu. TK. Berarti sudah ya kalau TK ya? Enggak, sudah. Sama niat puasa juga sudah. Alhamdulillah. Buka puasa gimana anak-anak lancar? Bu? Anak-anak lancar, sudah bisa praktik nggih? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, anak-anak sebagian banyak yang bisa. Sedikit yang tadi Bunda, ketika usolli sunnatat tarawihi. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati ada ma'mumal lillahi ta'ala. Ada ma'mumal lillahi ta'ala. Tanwin bertemu mim sama fathatin ketemu lam. Ma'mumal lillahi ta'ala. Oke. Berikutnya yang sholat sunnah witir. Monggo. Niat sholat witir berjamaah sebagai makmum. Usolli sunnatal witri salasa roka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah witir 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Ya, terima kasih. Oke, sami-sami Bu. Tinggal diulang-ulang saja. Nah, ini kita biasakan kepada anak-anak kita. Pesan kami untuk anak-anak ketika di masjid, di musola, sering-seringlah kadang anak itu pesannya dari orang tua yang curhat kepada saya itu lebih percaya kepada gurunya, lebih percaya kepada bundanya. Manut maksudnya, orang tuanya juga percaya sih, cuma lebih manut kepada bunda di sekolahnya. Kalau bundanya memberikan contoh yang benar, misalkan
dielek nih, misalkan diingatkan orang tuanya. Misalkan kita kasih contoh sholli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Terus orang tuanya di rumah ingatkan. Nah, itu bukan adaan. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Misalkan dipraktekkan untuk tajwidnya juga. Oke. Enggak, katanya Bunda enggak begitu, adaan. Terus makmuman, bukan makmumal. Bisa dapat gitu. Nah, kesempatan hari ini kita sama-sama saling sedikit merevisi ketika ada fathaten bertemu mim, berarti idgham digunakan. Ada makmuman idgham digunakan. Ada makmumal lillahi ta'ala. Dan juga di sholat witir ada al-lillahi ta'ala. Lanjut. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, sami-sami. Berikutnya Bunda. Nah, setelah tuntas puasa dan seterusnya, sunnah-sunnahnya, kemudian tarhibnya juga. Yang terakhir nanti persiapan untuk zakat fitrah. Biasanya untuk anak-anak ada praktik bayar zakat juga. Walaupun kewajiban zakat itu orang tua, kita ajarkan juga bagaimana niatnya. Kalau yang zakat itu niat yang mengeluarkan zakat orang tua, berarti niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakat al-fitri. Kalau sebagai orang tua, an binti, anak perempuannya. Untuk yang laki-laki ya an siapa? Sebutkan namanya boleh. Fardol lillahi ta'ala. Kalau untuk zakat sendiri an nafsi. Kalau anak-anak kan dizakatkan orang tuanya, tapi dilatih untuk praktek zakat untuk diri sendiri juga dilatih untuk niatnya boleh. Tapi kewajibannya yang mengeluarkan adalah orang tua. Latihan praktek niat namanya, melafalkan niat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, untuk diri sendiri. Fardol lillahi ta'ala. Kalau untuk anak perempuannya diganti an binti siapa. Nah, yang paling berikutnya, nah ini yang terakhir. Yang terakhir adalah bisa jadi walaupun saya menganggap panjenengan semuanya bukan termasuk mustahik zakat. Karena sudah makmur dan sejahtera misalkan. Tapi ada termasuk satu golongan fisabilillah. Kalau termasuk di situ, panjenengan termasuk yang menerima zakat, masuk golongan sabilillah yang berjuang di lingkungannya untuk menghidupkan keagamaan. Dilalah kok diparingi, dikasih atau diserahi zakat. Kalaupun misalkan panjenengan merasa cukup, nggak menerima, enggak apa-apa. Diserahkan ke yang lain. Nah, tapi ketika jenengan masuk di golongan sabilillah kemudian menerima, ada kesunahan mendoakannya ini. Ketika menerima zakat, doanya itu, enggak siapa yang baca? Kita belajar bersama. Yang belum, Ustazah siapa ini yang kelihatan? Ustazah Anna ada di sini. Oh, ini yang maaf. Sekarang Bapak ada enggak, Ustaz? Ustaz Danang, ini ada yang Bapak ini. Permisi, Ustaz Danang, bisa dengar suara saya? Tidak ada. Ustaz Tri? Halo? Nah, ini aja. Ustazah Safitri. Bunda Safitri ada? Ada, ya. Bunda. Ya, silakan Bunda Safitri. Misalkan ketika sebagai sabilillah, pejuang agama mendapatkan zakat, doanya zakat, doa menerima zakat. Kita mendoakan kepada muzaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ajrakallahu fima tadait wa baraka fima abaqait wa ja'alahu laka dahura. Ya, wa ja'alahu laka dahura. Semoga Allah
memberikan pahala. Sama artinya, Bunda. Ya, itu artinya itu. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang kau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Ya, itu inti dari doa ketika kita dilalah ada zakat yang tersampaikan kepada kita, termasuk bagian dari mustahik tadi. Nah, kita doa seperti itu, mendoakan kepada yang muzaki. Baik, yang terakhir masih ada. Nah, setelah selesai berikutnya adalah niat sholat Idul Fitri. Nah, ini keterampilan niat yang perlu kita ajarkan bersama-sama. Nah, setelah berjuang puasa, berlapar-lapar, semoga puasanya diterima dan seterusnya, dijauhkan dari termasuk orang yang rugi puasanya, misalkan sudah lapar, sudah dahaga, tapi tidak mendapatkan pahala puasa karena masih melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk itu selalu memesankan pada diri kita masing-masing ketika puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kita seselektif mungkin selalu muhasabah diri kita bersama untuk selain tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, juga sekuat tenaga kita melakukan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Jadi tidak melakukan, intinya menjauhi hal-hal yang membatalkan pahala, mengurangi pahalanya. Apa itu? Yang masih ada iri dengki, marah, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita belajar niat Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Idul Fitri, usolli sunnatan li Idul Fitri. Usolli sunnatan li Idul Fitri. Bisa diwakaf, bisa diidgham dilakukan. Usolli sunnatan li Idul Fitri. Usolli sunnatan li Idul Fitri. Rakaataini. Kalau jadi makmum, biasanya kan masih makmum. Jadi makmuman lillahi ta'ala. Bersama, misalkan begitu. Usolli sunnatal Idul Fitri, sunnatal Idul Fitri, rakaataini, makmuman lillahi ta'ala. Salli sunnatal Idul Fitri. Ya, usolli sunnatal Idul Fitri, rakaataini, makmuman lillahi ta'ala. Kecuali kalau praktek jadi imam, misalkan latih berlaku, biasanya anak kecil ada yang tuh aku pengen jadi imamnya, boleh praktek jadi praktek sholat Idul Fitri di sekolahan, yang jadi imam, jadi makmum. Kemudian juga anak yang ada di usia TK juga ada yang pinter komunikasi, diajari pidato juga bisa juga. Itu sesuai kita kayakan, ada pengayaan untuk anak-anak yang sudah pandai komunikasi, bisa dikasih. Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Untuk itu kita sebagai bunda-bunda di PAUD, bunda TK, pandai-pandai mengenali, pandai-pandai mengetahui potensi bakat kepada anak yang ada pada anak, kemudian kita maksimalkan yang akhirnya bisa menghantarkan anak-anak itu pada jenjang SD untuk tidak terkaget-kaget. Itu saja sementara. Yang terakhir, nah ini. Slide terakhir ada apa itu, Bunda? Halo? Jadilah terakhir. Nah, itu ada asinan ikan dimakan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Matur nuwun. Sama-sama, Bunda. Masya Allah. Bersama penguatan tentang implementasi praktek pembelajaran PAI, materinya khususnya. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustadzah, terima kasih kami sampaikan waktu Ustadz Ustadzah yang ada di room Zoom. Kami menyampaikan terima kasih atas
materi-materi yang disampaikan oleh Ustadzah Nisaadah. Nah, mungkin dari Ustadz-Ustadzah di sini yang ada di room Zoom ada sebanyak 5.700 peserta, Masya Allah luar biasa sekali. Dan yang terbanyak itu dari Jember. Iya. Masya Allah, tepuk tangan untuk Jember, luar biasa sekali. Nah, monggo yang ingin bertanya atau yang punya unek-unek bagaimana sih implementasinya, mungkin tadi ada yang disampaikan oleh Bunda Umi Saadah, ada pertanyaan, ada kurang jelasnya, monggo ditanyakan kepada Ustadzah kita. Mungkin saya awali dulu, nggih. Ini sebelum ada yang bertanya, mungkin masih mengumpulkan pertanyaan. Ini gini, Ustadzah, biasanya kalau anak-anak itu puasanya itu selalu oleh orang tuanya diminta untuk wajib poso maghrib, lah iso poso maghrib gitu. Nah, kalau kami dari guru itu sebenarnya lihat anak-anak, apalagi kalau misalnya pembelajaran sampai siang gitu kan, dia sudah lemes dan lain sebagainya. Sakjane gak mentolo. Tapi orang tua itu menuntut, lah iso poso maghrib. Bu guru, bu guru dimotivasi anak-anak supaya poso maghrib. Nah, mohon maaf, itu bagaimana kita cara menyikapinya, Ustazah? Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Nisa. Ya, banyak terjadi di lingkungan kita seperti itu. Nah, intinya sebenarnya perlu keseimbangan. Perlu keseimbangan, kemudian juga komunikasi, menjalin komunikasi yang baik antara guru dan wali santri tadi, atau guru dan orang tua. Perlu juga saling yang satu ingin motivasi kepada anak untuk puasa, tapi dalam kondisi fisiknya, jasmaninya anak masih kurang, ya tetap perlu kita kasih pengertian kepada orang tuanya juga. Kalau sampai nanti kelaparan dan seterusnya, lemes, akan menimbulkan kayak kita dari komunikasi itu kita sampaikan. Terima kasih Bu Ustazah. Ya. Masya Allah luar biasa sekali. Mungkin ini masih ada waktu sekitar 5. Mohon maaf dihidupkan dulu Bunda, Ana tak lihat kok banyak sekali yang. Iya. Nggih. Mungkin karena ini masih ada waktu sekitar 15 menit, mungkin kita bisa sharing bersama, mungkin dari pengalaman Ustadz-Ustadzah yang ada di room Zoom ini, bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau berpuasa, mungkin Ustadzah Umi Saadah, nggih. Monggo boleh sharing dulu, ada yang bersuara dari Ustadzah yang ada di sini untuk memotivasi anak yang tidak mau puasa. Belum mau, bukan tidak mau, belum mau berpuasa. Belum mau puasa. Nah, tadi tentu perlu ada tarhib kepada anak-anak, kayak apa yang sudah dilakukan bunda-bunda yang di sini sehingga berhasil anak-anak mau puasa. Mungkin entah puasa sampai jam 10 dulu atau sampai duhur. Kalau tetangga saya sampai duhur, dengar duduk. Nah, sudah jam 12 ini sudah tuh. Gitu. Nanti dilanjutkan lagi sampai asar. Mungkin untuk tarhib, pengalaman memberikan tarhib pada anak didik panjenengan atau anak langsung, monggo bisa share di sini. Mungkin di sini karena Ustadznya itu sangat langka, nggih. Bisa kita sharing dengan Ustadz Yusuf, nggih. Tadi saya lihat di sini kok ada Ustadz Yusuf. Monggo Ustadz Yusuf mungkin bisa sharing bagaimana cara mengatasi anak yang belum mau berpuasa. Ustadz Yusuf? Aris Yusuf kayaknya ya. TK Tunasri Mbak Aris Yusuf. Betul, Ustadz Aris Yusuf. Iya, terima kasih Ibu waktunya yang diberikan. Mohon maaf sambil tidur ngantuk ini. Monggo. Ya, kalau saya pribadi, kalau ada anak yang nggak puasa itu ya saya biarkan. Ya, karena tergantung dari orang tuanya juga, kita hanya memberikan pengetahuan saja, karena kan ya tidak memaksa, begitu memaksa. Itu kalau saya loh, itu mungkin dari sekolah yang lain bagaimana itu.
Tidak sama juga mungkin. Oke, matur nuwun sangat Ustadz Aris Yusuf dari TK Tunas Rimba 1 Ngawi yang sudah sharing kepada kita tentang bagaimana sih cara menstimulasi supaya Ananda kita mau berpuasa utamanya di bulan Ramadan ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Ustadz-Ustadzah yang lain, monggo. Tadi sudah saya awali. Itu ada Pak Saiful Bahri itu gimana tanya barusan Pak Saiful Bahri mungkin. Bapak Saiful Bahri. Ya. Monggo Bapak Saiful Bahri. Sambil menunggu pertanyaan, kami ingatkan lagi bahwasanya jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh Bu Dila di chat room Zoom. Sudah di-share, monggo, karena untuk absen ini waktunya terbatas ya Bunda Dila ya, sampai dengan nanti maghrib. Sertifikat. Betul, sertifikatnya terbatas sampai nanti dengan maghrib. Monggo dibuka chatnya, link chatnya. Dan mungkin yang ada terkendala dengan tidak bisa masuk di room Zoom, bisa mengikutinya di link YouTube FKG PAI Jawa Timur. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya. FKG PAI Jawa Timur, link YouTube-nya. Dan kami juga punya medsos atau media sosial, baik itu di IG maupun di Facebook. Jangan lupa di-follow, Bunda. Monggo Bunda ya, monggo Ustadzah yang punya pertanyaan lain seputar tentang bagaimana menstimulasi supaya Ananda mau berpuasa atau yang seputar dengan kegiatan Ramadan ini. Saya Bu Nisa. Ye. Monggo. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sempat menyimak hadis tentang senyum sodako. Yang tadi tulisannya itu tercantum sumuka fi wajhi akhika laka sodako. Ada lakanya ya? Iya Bunda. Nah, yang sudah kami praktekkan ke anak-anak tanpa laka. Yang tepat yang mana ya Bunda? Yang biasa saya anak-anak itu tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Tanpa laka, begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Jadi laka itu maksudnya sedekah bagimu begitu. Yang saya kutip dari sumbernya pemakai laka. Intinya dari melihat artinya tabassumuka. Tabassumuka fi wajhi akhika, jadi senyumnya wajahmu untuk saudaramu itu laka sedekah. Sedekah bagimu, begitu saudara. Mungkin ada mungkin panjenengan ngambil di matan ada sumbernya tidak apa-apa. Panjenengan ngambil sumber yang lain, tapi yang saya ketahui ada lakanya, gitu. Terima kasih Ustadzah pertanyaan bagusnya. Monggo Ustadz-Ustadzah, ini masih ada waktu. Bila ada pertanyaan, bisa segera disampaikan kepada Ustadzah narasumber kita. Ada Umi Saadah. Saya bertanya nih, boleh saya bertanya? Monggo Budila. Sudah ada, ini misal anak-anak itu kan biasanya ngaji di TPA ya, TPA atau anggar atau apa musola. Nah, kebetulan kan di sekolah di lembaga itu sekarang ada baca TPTQ kan gitu. Nah, di TPTQ itu saat kita cek ngajinya, ternyata ngajinya itu jauh dari apa yang kita tes gitu loh. Maksudnya kan di langgarnya mungkin di TPA-nya dia ngajinya pakai ikhlas berapa atau tilawati berapa atau pokoknya beberapa metode ya gitu. Nah, kemudian kita pakai yang di TPTQ ternyata dia
Itu gitu. Bagaimana caranya Ustazah untuk bilang ke anaknya, karena anaknya kan mestinya nangis ya karena diturunkan, dan juga kadang orang tuanya juga gitu juga. Gimana sarannya Ustazah? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, pertanyaan seperti ini sering saya jumpai juga di TPQ saya, Ustazah. Bunda Bila. Jadi ketika kemarin dia di TPQ ini jilid, misalnya sudah sampai Al-Quran, atau juz 30, atau jilid 4 misalkan. Tapi ketika saya assessment terlebih dahulu, ketika masuk pindah ke TPQ saya, ternyata panjang pendeknya belum. Nah, kita kasih pengertian kepada orang tuanya. Kemudian kepada anak, coba Mbak bisa baca ini. Kita tidak tanpa kita contohi, coba dibaca dulu di hadapannya wali muridnya tadi. Jadi kadang orang tua ada yang pengen ngajari, Bunda, gitu. Pengen ngajari, oh ternyata anakku sih blekak-blekuk bahasanya. Nah, kalau 3 belum bisa, misalkan sukun dan seterusnya belum bisa, kita turunkan. Coba satu lagi ini, kita baca yang satu ini kita paham. Tapi dari atas. Ternyata nggak bisa, kemudian mulai matobi kok masih belum. Nah, nanti dia kekurangannya di mana? Oh, kita lancarkan dulu di misalkan jilid 2. Kalau panjang pendek matobi-nya belum dikuasai, kita kasih letakkan atau kita adjustment di situ jilid 2 saja dulu. Kalau matobi-nya belum menguasai, kita letakkan di jilid 2. Kemudian kasih pemahaman ke orang tua. Matobi itu dasarnya, Bu, misalnya kayak gitu. Kita kasih pengertian karena dasarnya kalau dia panjang pendeknya matobi ali, kemudian matobi iya, matobi wau dia sudah terenten istilahnya, nanti dia bisa menguasai. Begitu Bunda. Jadi anak kita tes, kemudian di hadapan orang tuanya dia bisa ngerti, oh ternyata anak kemampuannya begini. Ngertinya anaknya sudah bisa, tapi ketika kita simak bertiga kok belum maksimal, belum kompeten di matobi, ya kita kuatkan di matobi jilid kedua, atau di mengenal sukun berarti di jilid 3. Misalnya kayak gitu. Gitu Bunda Dila, pengalaman yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah. Terima kasih Ustazah, Masya Allah luar biasa sekali sharingnya ya. Ini mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Ustadz-Ustadzah yang lain, kita tepuk puasa dulu sebentar ya Bunda ya, supaya duduknya nggak pegel-pegel. Oke. Kalau dari saya tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka, tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Begitu Bunda. Terima kasih. Nah, monggo Bunda Ustadz-Ustadzah yang ingin bertanya, mohon maaf saya ini selalu Bunda-Bunda terus karena mungkin kebiasaan ya, jadi ini menyesuaikan. Oke, Ustadz-Ustadzah, Ya, monggo betul. yang ingin bertanya dipersilahkan. Di link waktu 5 menit. Nggih. Untuk absen sudah di-share nggih Bunda nggih. Nggih, HTTPS sudah di-share sama Budila, monggo ada di room chat. Nggih. Oke, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, sepertinya ini juga waktunya untuk persiapan buka puasa bersama. Sepertinya ini juga apa? Waktunya masak nggih, menyiapkan. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu Bu Ustadzah. Kita foto bersama dulu, monggo dibuka kameranya. Monggo dibuka kameranya. Untuk Bu Ida Zeti,
Sudah Bu Dila? Monggo dibuka kameranya semua. Alhamdulillah masih tetap setia dengan 6.100 peserta Ustadz Ustadzah yang ada di link Zoom Mudarosah FKG PAI Jawa Timur. Bu Nisa? Oh, Ya? enggak saya kira. Kok apa mati? Ada. Nggak adzan nggih. Suara adzan kayak makanya ditutup. Monggo bisa. Nggih. Nggih. Matur nuwun sangat rawuhipun Ustadz Ustadzah yang ada di link Zoom sejumlah alhamdulillah di detik-detik terakhir ini berjumlah 6.100 GPAI se-Jawa Timur, dan alhamdulillah kita hari ini mendapatkan transfer ilmu yang sangat luar biasa sekali dari Ustadzah Umi Sa'adah, pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa sekali. Dan untuk Ustadz Ustadzah yang masih punya unek-unek pertanyaan, oke, untuk Ustadz Ustadzah yang masih punya unek-unek pertanyaan, monggo nanti disampaikan kepada panitia pengurus FKG PAI atau nanti bisa di-chat di link YouTube FKG PAI Jawa Timur. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ustadzah kita, Ustadzah Umi Sa'adah, kepada Ibu Sukor yang luar biasa mensupport kegiatan ini, kepada Ketua FKG PAI beserta pengurus. Masya Allah luar biasa sekali, mudahan Ramadan ini sambil menunggu buka puasa, menunggu adzan buka puasa, kita senantiasa mendapatkan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita semua. Terima kasih kepada Ustadzah Umi Sa'adah, kami sampaikan atas ilmu dan waktunya yang diberikan kepada kami. Semoga sehat dan sukses selalu, dan semoga bisa meluangkan waktu kembali di webinar FKG PAI di episode yang akan datang. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit pantun untuk Ustadzah narasumber kita, yaitu beli kurma di Jakarta, sekilo harganya 100.000. Terima kasih Ustadzah Umi Sa'adah, semoga sehat selalu. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Masjid Al-Aqsa sangat megah, Al-Aqsa menyimpan keistimewaan. Bulan Ramadan penuh berkah, jangan lupa mengikuti Mudarosah bulan depan. Terima kasih Ustadz Ustadzah yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka.
Pantun Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Khairunisa beserta panitia yang bertugas pamit mohon undur diri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, selamat beraktivitas kembali, selamat menunaikan ibadah sholat asar, selamat menyiapkan buka puasa. Amin. Bunda Matur Nisa nuwun. semuanya. Oke, matur nuwun Ustazah. Oh ya, monggo. Ya, jalan-jalan ke kota Jogja. Masya Jangan lupa cakep. naik delman. Jangan lupa naik Cakep. delman. Kalau pengen hidup bahagia, pegangi Al-Quran. Cakep, Masya Allah. Matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen kami ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di chat room Zoom. Monggo. Karena yang absen nanti akan mendapatkan sertifikat. Yang sudah absen boleh live, Bu? Boleh Ustazah, monggo. Matur nuwun, semoga ketemu lagi di bulan April nggih, akhir April. Bu, sudah foto bersama? Ampun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bertepuk tangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lambaikan tangan sampai berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semua atas ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Salam kami yang selalu ingin maju. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bertepuk tangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lambaikan tangan sampai berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semua atas ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Salam kami yang selalu ingin maju. Salam kami yang selalu ingin maju. Salam kami yang selalu ingin maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadir yang sudah ada di chat room Zoom. Dan bila sudah mengisi daftar hadir, dipersilahkan untuk bisa live dari Zoom.